Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiratun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, pertama kita akan menjelaskan latar belakangnya. Pemerintah Bani Umayyah berdiri setelah Khilafah Rasyidah, dimulai sejak Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah atau 661 Masehi, dan berakhir dengan kekalahan Khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan demikian, pemerintah Bani Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditis atau kekerajaan turun-temurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Namun walau demikian, masa pemerintahan mereka memiliki keistimewaan dengan memproduksikan tanah-tanah mati dan pembangunan berbagai kota. Selain itu, di tangan mereka lah banyak negeri yang ditaklukkan hingga wilayah Cina di sebelah timur. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya Hashim Ibnu Abdi Manaf untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat bangsanya. Setelah Islam datang, pertarungan menduduki kekuasaan ini menjelma menjadi sebuah permusuhan yang transparan dan terbuka. Bani Umayyah melakukan perlawanan terhadap Rasulullah dan dakwanya, sedangkan Bani Hashim mendukung Rasulullah dan mengikutinya. Bani Umayyah tidak masuk Islam kecuali setelah tidak ada jalan lain kecuali mereka harus Islam. Ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Pemerintahan ini berdiri setelah Khilafah Rasyidah yang ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Pemerintahan mereka dihitung sejak Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah bin Abi Sufyan tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah atau 662 Masehi. Pemerintahan ini berakhir dengan kekalahan Khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dengan demikian, pemerintah Bani Umayyah ini berlangsung selama 91 tahun. Pemerintahan ini dikuasai dua keluarga dan diperintah oleh 14 orang khalifah dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Khalifah Bani Umayyah. Pemerintahan ini dikuasai oleh dua keluarga, yaitu dari keluarga Abu Sufyan dan keluarga Bani Marwan. Dari keluarga Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Antara tahun 64 hingga tahun 73 Hijriah atau 683 hingga 692 Masehi, ada masa di mana pemerintahan Bani Umayyah tidak sepenuhnya menguasai wilayah Islam. Pada saat itu ada pemerintahan Abdullah ibnu Zubair dari keluarga Bani Marwan, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Yazid Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, dan yang terakhir ada Marwan bin Muhammad bin Marwan. Oke, saya akan menjelaskan tentang Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, nasab dan kehidupannya. Dia bernama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abi Syam. Ikut bersama-sama dengan orang-orang musyrikin dalam perang Khandaq. Dia melarikan diri bersama orang musyrikin
setelah ada angin kencang. Muawiyah masuk Islam pada tahun 6 Hijriah atau 627 Masehi saat terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dia menyembunyikan keislamannya dan dia tempatkan keislamannya itu pada tahun 8 Hijriah saat terjadi penaklukan Mekah. Tatkala orang-orang Quraisy beramai-ramai masuk Islam. Dia adalah seorang penulis wahyu Rasulullah dan meriwayatkan sedikitnya 163 hadis dari hadis Rasulullah. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi pernah berdoa pada Allah untuknya, jadikanlah dia orang-orang yang memberikan petunjuk jalan yang benar dan orang yang mendapat hidayah. Saat meninggalnya Rasulullah, ridho atasnya. Peranan dalam penyebaran luasan Islam. Penaklukan di masa pemerintahan Bani Umayyah meliputi 3 wilayah, yaitu pertama melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Kedua, wilayah Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik, kemudian menyeberang ke Gunung Torik hingga ke Spanyol. Ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara, serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Wafatnya dia meninggal pada tahun 6 Hijriah atau 679 Masehi setelah memerintah selama 20 tahun. Oke, lanjut ke khalifah yang kedua, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nasab dan kehidupannya, dia bernama Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia tumbuh dalam keadaan serba mewah dan manja. Setelah dia tumbuh dewasa, dia cenderung melakukan hal yang sia-sia dan senang berburu. Dia menjadi khalifah setelah ayahnya meninggal, karena pada waktu ayahnya masih hidup, ayahnya membaiat Zaid sebagai khalifah apabila ayahnya meninggal. Peranan dalam penyebar luasan Islam. Pada masa pemerintahannya hanya terjadi penaklukan di Afrika saja dan tidak melancarkan ekspansi ke tempat lain karena adanya gejolak di dalam negeri. Di Afrika, Uqbah bin Nafi melanjutkan menaklukan di wilayah barat. Dia berhasil menemukan Maghrib secara keseluruhan, kemudian melanjutkannya ke lautan Atlantik. Diriwayatkan bahwa Uqbah naik ke sebuah bukit yang berhadapan dengan lautan Atlantik dan berkata, "Wahai Tuhanku, andai bukan karena halangan lautan ini, pasti aku akan terus berangkat sebagai mujahid di jalanmu. Andaikan aku tahu bahwa setelah lautan ini ada tanah dan manusia, pasti saya akan mengarunginya." Dia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Oke, lanjut ke khalifah yang ketiga, yaitu Muawiyah bin Yazid. Kehidupannya, dia menjadi khalifah setelah ayahnya meninggal, sedangkan masa pemerintahannya sangatlah pendek. Kemudian dia mengundurkan diri karena sakit dan fisiknya lemah. Dia menyendiri di rumahnya hingga dia meninggal setelah 3 bulan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.